Sepatutnya, penegakan hukum itu senantiasa mengedepankan harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya, penegakan hukum haruslah memenuhi dasar kemanusiaan yang berlaku universal di berbagai negara. Hal itu merupakan perwujudan kehadiran negara untuk memberi perlindungan yang sama kepada setiap warga negaranya. Namun, kenyataan yang terjadi selama ini adalah adanya perbedaan perlakuan antara subjek hukum militer dan warga sipil di Indonesia. Terabaikannya hak dasar hukum tersebut menggerakkan saya sebagai project leader melakukan upaya dalam beberapa tahapan kerja. Diawali dari tahap jangka pendek dan menengah untuk membuat kebijakan kesatuan penuntutan dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum di Republik Indonesia. Bapak Dr. Asep Nana Mulyana selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten membuat terobosan kebijakan yang telah melalui proses pengkajian pustaka rapat. Selain melalui konsultasi dengan para pimpinan untuk mengidentifikasi masalah dan arah kebijakan pimpinan terkait. Rapat bersama staf dan tim maupun konsultasi bersama coach dan mentor pun telah dilakukan. Kebijakan tersebut didukung pula oleh tim efektif yang terdiri dari tim riset, tim asistensi, tim perumus, dan tim kreatif multimedia maupun tim pendukung pada Kejaksaan Tinggi Banten. Penyusunan perubahan SOTK kemudian dilanjutkan dengan rapat kolaboratif bersama Badan Pembinaan Hukum TNI dan Biro Hukum Kejaksaan Agung, sehingga dihasilkan rancangan peraturan kejaksaan sebagai landasan yuridis. Selain itu, tercipta kesamaan pola pikir, sikap, dan tindakan antara sipil dan militer. Selanjutnya, di tahap kerja menengah, kerja kolektif dan kolaboratif dari gagasan kebijakan ini telah dipresentasikan di hadapan tenaga ahli Jaksa Agung. Hasil koordinasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk itu, telah segera dilakukan konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, Wakil Ketua KPK, dan Deputi Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri. FGD masyarakat yang terdiri dari politisi dan akademisi, LSM, dan mahasiswa nantinya pun akan berperan penting dalam suksesnya pengesahan RUU Kejaksaan ini. Sejalan dengan realitas dan dinamika perkembangan masyarakat, setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan akan disosialisasikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, yang hasilnya kemudian secara rinci dibahas dan dirumuskan dalam suatu FGD bersama tim perumus di Kejaksaan Tinggi Banten dengan mengundang Asisten Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kesepakatan kebijakan kesatuan penuntutan pada gilirannya dapat terwujud dalam bentuk persetujuan prinsip-prinsip dasar standar operasional prosedur yang diharapkan dapat menjadi parameter yang saling menguatkan, juga melengkapi bagi seluruh stakeholder dalam mewujudkan penegakan hukum. Untuk tahap panjangnya masih diperlukan konsultasi dan koordinasi kembali dengan para pimpinan terkait untuk mendapatkan sinkronisasi antara pelaksanaan arah kebijakan dengan tugas dan fungsi kejaksaan, serta untuk dapat memenuhi standar kepegawaian yang ideal dalam rangka pembuatan draft RUU Kejaksaan. Diharapkan dengan tujuan reformasi birokrasi dan tata kelola dalam penegakan hukum ini akan tercipta keadilan dan persamaan kedudukan dari hadapan hukum dengan penerapan yang sama, tidak diskriminatif, secara terpadu dan profesional dari hulu sampai hilir, tentunya akan mengembalikan marwah dan kepercayaan masyarakat pada institusi kejaksaan serta praktek penegakan hukum secara keseluruhan, dan pelayanan publik yang bebas korupsi juga akan menjadi katalisator kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang satu dan tidak terpisahkan, in and on the bar, dalam satu kesatuan penuntutan single prosecution system.